tanda. Angkatan jahat loh Pak yang disebut. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu untuk tanda untuk siapa itu? Itu tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau Anda memuliakan penyaliban bangkit pada hari ketiga, Anda angkatan jahat. Itu satu. Yang kedua, coba Anda baca di dalam data selanjutnya di Matius 12 itu. Ada orang bertaubat dari kaum Farisi, ahli Taurat. Bertaubat dia dari membunuh. Lalu kemudian bersih, iblisnya keluar ketika dia bertobat. Tapi iblis yang keluar ini kembali kepada oknum yang bertobat ini. Bahkan bukan hanya kembali sendiri, dia mengajak 7 roh yang jauh lebih jahat dari dirinya untuk masuk kepada oknum Farisi yang bertobat tadi. Dan setelah 8 setan masuk ke dalam dirinya, dia lebih jahat daripada hanya sekedar membunuh jasad. Pada saat 8 roh masuk ke dalam dirinya, kejahatannya itu bukan hanya membunuh jasad saja, tapi membunuh akal sehat. Kalau ada orang membunuh jasad itu tidak seberapa Pak. Tapi kalau dia mampu membunuh akal manusia sampai orang itu gila permanen, dan apa yang dia gilakan itu bukan cuma 2 orang tapi miliaran orang, itu adalah penjahat yang sangat-sangat kejam. Itu fakta, dalil di Bible yang mengatakan itu. Makanya kami umat Islam diperintah oleh Rasulullah, jangan kau terima Bible itu dan jangan pula kau tolak. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada pelajaran. Ini pelajarannya untuk umat Islam. Kami belajar tentang Bible dan uraian-uraian Al-Quran itu jelas tentang sikap, perbuatan, ciri khas, tipikal karakter orang-orang yang disesatkan kemudian, yang menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mati menebus dosa-dosa manusia, yang menganggap bahwa Nabi Isa itu disalibkan dan seterusnya. Padahal Yesus sendiri di dalam Bible milik orang Kristen dikatakan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya pada hari ketiga Yunus keluar dari perut bumi, perut ikan. Artinya manusia yang dikuburkan keluar dari goa pada hari ketiga. Itu tanda siapa? Itu tanda untuk angkatan jahat. Anda menggaungkan kebangkitan, Anda angkatan jahat. Anda menggaungkan Paulus bertobat. Justru pertobatannya Paulus dari membunuh murid Yesus, setelahnya dia bukan lagi bertobat, dia kerasukan 8 setan. Saya tidak mengada-ngada Pak, saya membaca Bible. Saya ini meskipun saya tidak sekolah pendeta, saya bukan lulusan STT, tetapi kalau berbicara mengenai Bible, saya tidak ada tendensi uang, saya tidak ada tendensi dogma dan doktrin. Saya bebas menggunakan akal sehat saya yang diberikan Tuhan saya kepada saya untuk membaca, menilai, dan melihat apa yang ada di dalam Bible Bapak itu sendiri. Coba Anda lihat di dalam Matius 12 nomor 43. Setelah diterangkan mengenai angkatan jahat. Angkatan jahat ini kemudian apabila roh jahat keluar dari dirinya, maka roh jahatnya itu roh jahatnya ini kemudian mengembara di padang tandus. Nah, kemudian roh jahat ini tidak menemukan tempat, maka roh jahat kembali kepada orang yang bertaubat tadi. Lalu kemudian memanggil roh jahat yang lainnya masuk ke tempat yang bertaubat tadi. Apa kata Yesus? Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Dari mana kemudian Kristus mendapatkan penebusan dosa dengan menggunakan manusia sebagai tumbal di atas salib? Dari mana? Dari Paulus. Siapa yang membisikkan Paulus? Ia makhluk roh halus tadi yang ngaku Yesus itu. Yesus ada nggak mengajarkan nebus dosa pakai manusia? Nggak ada. Baca Matius 8 nomor 4. Yesus berkata kepada muridnya, pergilah engkau, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Korban hewan. Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan penebusan dosa kepada Elohim, kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tak ada manusia Pak. Tak ada manusia menebus dosa. Hanya makhluk ngaku Yesus yang datang kepada Paulus, yang kemudian mengajarkan penebusan dosa menggunakan darah manusia. Padahal di dalam Imamat 11 nomor 20, 18 nomor 21, Tuhan sendiri mengatakan, jangan engkau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok.
Keluaran 23 nomor 8, nomor 7 nomor 8. Jangan kau mempersembahkan orang benar, jangan kau korbankan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau menzalimi orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah sesuatu perbuatan yang dikutuk oleh Tuhan. Bukan malah nebus dosa, Pak. Tetapi oleh setan, pembunuhan terhadap Yesus diputar. Itu adalah untuk nebus dosa manusia. Dari mana? Yesus ditanya di dalam Matius 19, Guru, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Boleh enggak membunuh Yesus? Tidak boleh. Apa akibatnya kalau membunuh Yesus? Dosa besar. Apa akibatnya? Neraka. Berarti membunuh Yesus, menyalibkan Yesus, upahnya neraka, bukan nebus dosa. Tapi dibalik oleh Yesus yang datang kepada Paulus. Paulus, akulah Tuhan Paulus. Aku datang nebus dosa Paulus, keluar dari kubur Paulus. Padahal yang keluar dari kubur itu sudah bukan Yesus. Itu bukan Yesus, Pak, yang keluar dari kubur. Itu angkatan jahat yang menerima tanda itu simbol. Apa bukti? Apakah murid Yesus yang ke-11 ini selain Yudas percaya kebangkitan pada hari ketiga? Tidak. Mana dalilnya? Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Satu perikop Anda baca. Tidak ada murid malah mengatakan itu bohong, itu cerita kosong, itu omong kosong, itu hurapat, itu angan-angan. Itu cerita dongeng menurut murid Yesus. Gurumu sudah nggak ada di kubur loh. Nggak mungkin, itu bohong, itu omong kosong. Kenapa mereka seperti itu? Karena tidak menerima tanda-tanda angkatan jahat. Yang percaya kebangkitan itu hanya angkatan jahat. Kristen ini apakah dari Bani Israel? Bukan. Kristen ini berasal dari Antioquia, menyebar sampai Roma, Yunani, sampai ke Belanda. Bukan Bani Israel. Mereka ikut siapa? Ikut murid-murid Yesus yang tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga? Atau mereka ikut kepada yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga? Jawabannya, Kristen ikut kepada yang percaya pada kebangkitan hari ketiga. Padahal kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Coba. Oke, coba Anda renungkan itu. Silakan. Saya luruskan dulu. Lukas 11, siapa itu angkatan jahat? Kalau Lukas 11 ayat 28, angkatan jahat ini orang-orangnya. Ketika orang banyak itu mengerumuninya. Orang banyak ini siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang selama itu berseberangan dengan Yesus, dan bahkan sampai hari ini pun mereka belum terima bahwa dia adalah Mesias. Itu sebabnya ketika orang-orang banyak ini berkumpul, Yesus berkata, angkatan ini. Angkatan itu siapa? Orang-orang Yahudi yang selama itu selalu berseberangan dengan Yesus. Dan Yesus berkata bahwa aku tidak akan melakukan apa-apa pun selain daripada tanda Nabi Yunus, dan itu maksudnya dirinya sendiri, sebagaimana Yunus dalam perut ikan, demikian juga Yesus hanya 3 hari 3 malam dikubur, kemudian dia bangkit. Artinya apa? Bahwa orang Yahudi bahkan tergenapi sampai hari ini. Yesus bangkitnya di sana, Yesus mujizatnya di sana, tapi itu hanya sebatas tanda bagi orang Yahudi, digenapi sampai hari ini. Jadi itu angkatan jahat itu bukan siapa-siapa, tapi orang-orang Yahudi. Yang lainnya bahwa tentang penebusan, justru itu kenapa kita orang Kristen kemudian masih memakai kitab Taurat, karena penebusan Kristus itu tidak terlepas daripada spiritual atau penyembahan yang dilakukan oleh ritual agama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Yesus ini kan datang sebagai orang Yahudi, sehingga apapun yang menyangkut tentang Yesus ketika ada di dunia ini, secara spiritualnya itu harus menggenapi dan sama dengan orang-orang Yahudi. Apa yang digenapi oleh Yesus hukum Taurat? Bahwa penyembahan-penyembahan, korban-korban bakaran, kemudian pencurahan darah itu tidak ada lagi.
Tapi bagi orang Yahudi kan mereka tidak terima. Sampai hari ini pun mereka masih, korban-korban itu masih berlangsung. Padahal Yesus bilang, aku sudah datang menggenapi. Kalian tidak perlu ada lagi korban darah. Tidak perlu lagi ada sembelihan. Sebab aku sudah datang menggenapinya. Darahkulah yang menjadi tebusan. Karena tidak mungkin darah binatang itu bisa menghapuskan dosa seluruh umat manusia. Kecuali darah anak domba Allah. Itu sebabnya kenapa Yesus digelar sebagai anak domba Allah. Bahkan kelahirannya pun sampai dia harus lahir di tempat domba, kemudian di Migdal Eder, di Migdal Eder itulah tempat di mana orang-orang Yahudi dari dulu memelihara domba-domba untuk dipersembahkan di Bait Allah. Dan Yesus menggenapi sebagai anak domba Allah. Dia lahir di Migdal Eder itu untuk menjadi korban sebagai anak domba Allah yang menggantikan dan menghapus dosa dunia. Jadi kalau misalnya tadi Bang Suma menarasikan bahwa kenapa harus darah manusia, bahkan ini bukan darah manusia biasa, tapi darah anak domba Allah, darah Kristus, darah anak Allah sendiri yang kita percaya sebagai dia adalah anak Allah, datangnya dari Allah. Karena itulah yang bisa menghapuskan dosa manusia, itulah yang sempurna bisa menghapuskan dosa, termasuk dosa Bang Suma. Kalau saudara Bang Suma percaya dan semua yang ada di sini, termasuk kita semua. Dan tidak mungkin darah binatang, tapi darah ilahi sendiri dalam Kristus Yesus yang dikorbankan, sehingga itu memenuhi syarat. Syarat itulah yang darah itulah yang memenuhi syarat untuk menghapuskan dosa dunia. Nah, dari mana pengorbanan itu? Pengorbanan itu tidak serta-merta terjadi tanpa ada dasarnya. Itu dasarnya mulai dari Taman Eden. Bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan kemudian untuk menutupi ketelanjangan mereka, kemudian Allah sendiri memotong binatang untuk memakaikan kulit domba kepada Adam dan Hawa. Dan itu adalah gambaran, itu adalah proto-evangelium, gambar, prototipe penebusan yang kemudian digenapi oleh Yesus. Oke, silakan. Oke, iya baik. Jadi gini Pak, saya bacakan satu data ya. 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan mereka dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Lalu buat apa dia turun? Ini akal-akalan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Kemudian Anda baca Yeremia 31 Pak. Endingnya di antara 31 sampai nomor 34. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Nomor 34-nya, dengarkan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Lalu buat apa turun Pak jadi bayi mati digantung? Ini ajaran dari Yesus Kristus yang dibisikkan kepada Paulus. Orang Yahudi tamat tentang penebusan dosa itu Pak. Itu karangan-karangan yang muncul belakangan. Adam mewariskan dosa. Mana dalilnya Pak? Adam mewariskan dosa. Itu hanya karangan Yesus Kristus palsu kepada Paulus dalam Roma 5 nomor 12. Gak ada itu Pak. Dosa-dosa diwariskan gak ada. Yang ada bohong yang diwariskan. Jadi bukan dosa waris tapi bohong waris. Kalian hanya mewariskan kebohongan kepada keturunan kalian Pak. Tidak ada itu. Coba tunjukkan datanya. Di mana Adam mewariskan dosa kepada manusia? Ada nggak dalilnya? Tidak ada Pak. Satu dalil pun tak ada. Selain karangan Roma, karangan Paulus. Setelah menerima bisikan dari makhluk yang ngaku Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya orang... Ya silakan. Silakan Anda tunjukkan. Saya jawab dulu ya. Silakan. Teman-teman sambil lihat layar tembusin sampai 1 M ya biar komalnya kuat. Saya jawab dulu tentang Yehezkel itu ya. Nubuatan Yehezkel. Kemudian di dalam 2 Tawarik tadi 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Nah itu kan adalah ritual-ritual yang dilakukan oleh orang Yahudi
bagaimana mereka kemudian beribadah kepada Allah dan Tuhan hadir. Mulai dari mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian menyertai sampai ke tanah Kanaan, itu adalah kehadiran Allah. Tapi bangsa Israel ini tegar tengkuk. Nah, karena itu sebetulnya justru kita bersyukur di luar bangsa Israel. Seandainya bangsa Israel itu benar-benar menjadi orang-orang yang taat berserah penuh, maka mereka lah yang akan jadi bangsa pilihan. Mereka akan menjajah kita secara spiritual. Tapi karena bangsa Israel itu gagal, tidak memenuhi syarat, tegar tengkuk, sekalipun mereka sudah disertai dengan tiang awan, tiang api, mujizat terjadi, laut terbelah, kemudian bagaimana Allah membela mereka ketika keluar dari Mesir dengan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang luar biasa, itu pun tidak membuat mereka untuk mempercayai Allah, berserah penuh kepada Allah. Mereka tetap menolak, mereka tetap tegar tengkuk, mereka bersungut-sungut. Nah, sehingga bangsa pilihan itu tidak jadi bagi bangsa Israel. Nah, karena itu ada perjanjian baru di Yehezkel pasal yang ke-37 itu. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan umatku, rohku akan tinggal di dalam mereka, ya kan? Sehingga mereka tidak lagi diajar oleh orang lain, tapi di dalam roh mereka itu akan tertulis loh atau firman Allah. Dan itu digenapi oleh Kristus. Setelah dia disalibkan kemudian naik ke surga, dia mengirim Roh Kudusnya, dan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu sekarang, dan dari sejak Kisah Rasul sampai hari ini, itulah yang digenapi. Bukan lagi orang Israel yang bagaimanapun juga dengan Tauratnya itu, tapi orang-orang yang menerima Roh itu. Yang kedua, yang tadi adalah yang tadi saya ceritakan itu ya, di Kisah Rasul digenapi. Habis ini mungkin lanjut ya. TikTokan aja, Guru Nda. Yang selanjutnya Bang Suma tentang dosa waris. Ya, ini pendapat kami ya. Apa bukti bahwa dosa itu diwariskan? Itu ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saya tidak tahu apakah sama dengan konsep kitab teman-teman di Al-Quran, tapi di Bible dengan jelas bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang terjadi pertama adalah ada kutukan terhadap si ular. Kemudian untuk manusia adalah terjadi permusuhan antara keturunan perempuan dengan setan atau iblis. Itu sebabnya kenapa Yesus itu harus lahir dari seorang perempuan, itu digenapi dengan nubuat itu. Dan apa bukti bahwa dosa warisan itu ada? Perempuan akan melahirkan dengan susah payah, dan sampai hari ini kan tidak ada yang sambil jalan-jalan ke mall melahirkan sambil tersenyum, tidak ada yang karena itu kutukan dari sana. Yang ketiga adalah kenapa kita harus bersusah-susah sampai hari ini, malam-malam begini kita masih ngobrol seperti ini, kan harusnya tidak perlu begini. Kita besok berangkat pagi-pagi, subuh pulang paling bawa penghasilan berapa, itu kenapa? Kutukan dari sana yang menjalar. Bukankah sebelum manusia dalam dosa sehingga dijalan, Adam tinggal mau pilih apa, mau ngambil apa. Bahkan ketika di Taman Eden Tuhan menyiapkan semua, Allah menyiapkan semua. Tapi setelah jatuh dalam dosa, Adam bersusah payah untuk mencari rezeki, dan itu pun ditularkan kepada kita sampai hari ini. Dan yang terakhir adalah tentang dosa kematian. Bukan kematian secara fisik saja, karena memang kita sedang menuju kepada kematian secara fisik, tapi itu kematian secara spiritual. Kalau dulu Adam bisa bercakap-cakap dengan Allah, bisa serdagurau, setelah mereka jatuh dalam dosa, citra diri Allah dalam manusia itu hilang. Kita dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh ya, Paman Pendeta, gantian ya, biar nggak kepanjangan ya, Paman. Oke, itu buktinya bahwa dosa warisan itu ada. Iya, jadi yang saudara sampaikan ini itu pengaruh dari Yesus Kristus yang datang kepada saudara melalui Paulus. Saudara tidak bisa membuktikan adanya data di dalam kitabnya agama Yahudi yang kalian ambil bahwa Adam mewariskan dosa kepada anak cucunya. Itu hanya sangkaan kalian saja. Cocokologi biar orang percaya agar menyembah makhluk roh yang ngaku Yesus tersebut. Jadi gini, kalau Yesus itu datang kemudian mati untuk nebus dosa kutuk yang diwariskan oleh Adam,
maka Anda harus menjilat ucapan Anda sendiri. Setelah Yesus mati menebus kutuk di atas tiang salib, maka orang-orang lagi ke mall melahirkan pun bisa. Karena kutuknya sudah nggak ada lagi kesakitan. Orang-orang sekarang tinggal bilang mau makan durennya duluan datang. Baru ketika mereka mau makan jambu monyet, baru bilang jambu monyetnya sudah ada duluan. Tapi faktanya Yesus mati konyol berarti, karena tak memberikan efek apa-apa. Wanita melahirkan masih bersakit-sakitan, orang cari nafkah masih bersusah-susahan. Jadi itu cuma akal-akalan gereja saja. Katanya nebus dosa, nebus kutuk. Artinya kalau sudah ditebus utang itu lunas. Lunas gak? Wanita sekarang masih sudah gak susah lagi melahirkan gak? Sampai detik ini Pak Bom sudah hamil 30 tahun tidak melahirkan. Bukti bahwa itu hanya bullshit. Orang masih susah cari. Saifuddin Ibrahim kabur ke luar negeri. Edis kalau tidak nipu-nipu di TikTok tidak akan bisa makan dari Gap. Masih susah orang cari makan. Padahal Yesusmu sudah mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Mana buktinya? Dikutuk paman. Makanya Yesus turun untuk melepaskan kutuk itu. Orang Kristen melahirkan pada berlarian ke bidan, ke rumah sakit. Mana buktinya kutuk itu lepas? Nggak ada, bullshit, hanya penipu-penipuan ajanya itu. Nah sekarang kalau Anda menyangkal pernyataan saya, tolong buktikan di mana dosa waris itu diteruskan kepada anak-anaknya. Kalau Anda mengatakan buktinya kita susah, loh, buktinya kita mati, loh, monyet juga susah, monyet juga mati, padahal tidak ada monyet makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, mati juganya mereka, susah juganya mereka. Artinya ini cuma akal-akalan demi untuk menjual Yesus Kristus agar dituhankan. Inilah cara penyesat. Kan Yesus yang asli mengatakan, waspadalah supaya jangan kau disesatkan, sebab akan datang penyesat mengaku Yesus, memakai namaku dan berkata Kristus. Ya namanya penyesat, alatnya lengkap, otak yang dirusak. Makanya muncul dari seorang pendeta mengajarkan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Saudara mengatakan bla 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 bla, padahal 2 Tawarik itu sudah sangat jelas. Aku mendengarkan doa dari surga dan aku mengampuni dosa dari surga. Ngapain turun jadi bayi? Tidak ada itu Pak Pendeta. Mohon maaf nih, saya sudah ngantuk jadi saya ajak Bapak untuk bercanda. Tidak ada itu Pak. Yang Anda usung itu hanya misi dari Yesus Kristus yang datang kepada Paulus agar dipercayai. Maaf. Ya, jualan Anda itu bagi kami enggak laku, itu tidak masuk akal dan tidak didukung oleh dalil. Silakan. 2 Tawarik 14 itu kan tidak terjadi. Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Karena apa? Buktinya apa? Tidak terjadi. Bahkan bait suci orang Israel pun berapa kali dirobohkan. Artinya bahwa kalau itu digenapi, bait suci mereka tidak dirobohkan dan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, sekali lagi kita jadi hambanya orang Israel, tapi syukur itu tidak digenapi. Yang kedua adalah mengenai dosa waris. Ya, saya katakan bahwa dosa waris buktinya terjadi seperti itu hari ini. Tidak berarti bahwa ketika Yesus menanggung kutuk itu sudah sempurna, ditebus belum. Nanti kalau Yesus datang memerintah sebagai raja, itu baru digenapi secara sempurna. Tidak ada lagi kesusahan di sana. Tidak ada lagi kematian di sana, tapi kehidupan kekal di situ digenapi secara sempurna. Tapi hari ini pun kalau orang benar-benar percaya bisa mengalami kalau benar-benar percaya dan yakin bisa mengalami janji itu. Artinya dia bisa dapat rezeki gampang, diberkati dengan luar biasa. Bahkan tidak dikuasai lagi dosa, bisa lepas dari dosa, lepas dari sakit penyakit, belenggu-belenggu sakit penyakit. Itu bisa terjadi hari ini, tapi itu baru receh-recehnya, belum sempurna, belum utuh, karena kita masih dalam tubuh yang berdosa. Nanti setelah kita tubuh yang berdosa ini digantikan dengan tubuh kemuliaan, baru di situ digenapi secara sempurna apa yang dijanjikan oleh
Yesus di atas kayu salib, pengorbanannya di atas kayu salib. Itu Bang Suma. Saya pikir kita sudah ngantuk semua. Saya juga mau istirahat Bang Suma. Terima kasih untuk silakan Pak Pendeta. Terima kasih juga. Selamat lanjutkan puasa. Tinggal beberapa hari. Kami doakan supaya teman-teman bisa mendapatkan hidayah khusus selama bulan Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang lahir secara masuk ke dalam kefitraan, kembali kepada asal kita, menjadi manusia-manusia yang membawa damai, membawa sukacita, damai sejahtera di mana pun kita berada. Terima kasih Bang Suma. Makasih Pak Pendeta Metanoia. Siap. Pak Pendeta Saturun. Ya. Kesimpulannya nggak ada. Yang datang kepada Paulus itu Yesus atau bukan? Kesimpulannya nggak ada loh Pak Pendeta. Ya, sekali lagi itu adalah Yesus dalam rohnya, ya, dalam rohnya, bukan pribadinya, tapi Yesus dalam roh. Itu rohnya Yesus kan pribadinya Yesus juga, Pak. Ya, terima kasih. Beda, mesti kita masuk ke dalam konsep Tritunggal, tapi terlalu panjang lagi lah, kita sudah ngantuk. Terima kasih. Oh iya. Pusing bagaimana. Gagal 20 juta. Padahal saya berharap saudara pendeta ini yang bisa memenangkan 20 juta. Ternyata lah harus masuk ke Tritunggal dulu. Assalamualaikum Gurunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandoti, Kandita. Yang datang, yang datang kepada Paulus adalah Yesus, tapi pribadi rohnya ke Tritunggal. Ini jawaban apa ini, Banyuma? Ya itu nggak jadi 20 juta. Udah zong kita dibuat ngantuk malahan. Lari yang ke Tritunggal. Padahal jelas-jelas loh teman-teman. Adalah lebih baik jika benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong lain itu tidak akan datang. Berarti aku harus pergi supaya penolong, yaitu seorang penolong, seorang loh. Seorang berarti manusia. Nah, berarti menurut Yesus yang datang setelahnya itu adalah roh kebenaran. Bukan Yesus. Tapi yang datang kepada Paulus justru Yesus, tapi tidak diiringi oleh tanda-tanda. Artinya yang datang kepada Paulus ya diduga adalah penyesat. Itu yang ada di dalam Bible. Jadi 20 juta masih aman di kantong. Silakan teman-teman. Kalau sebenarnya dari awal udah, waduh siapa lagi nih? Sebenarnya dari awal kan udah jelas bahwa di Antioquia itu siapa? Paulus. Oke, izin kita promosi dulu akun Bunda Mila ya. Teman-teman yang di atas, izin Gurunda. Tolong di-follow akun Bunda Mila, akun saudara-saudara yang di atas, supaya akun kita makin kuat ya, teman-teman. Tolong di-follow akun Bunda Mila. Termasuk YouTube-nya Bun. YouTube kita. Bunda Mila ya, Bunda Mila Amrik. Iya. YouTube. Terima kasih yang sudah follow ya, teman-teman. Nah, YouTube Gurunda. Pan TV, ya. Lensa News Muslim, itu di follow teman-teman, ditonton ya. Benar, Masya Allah. Makasih Gurunda promosinya ya. Aku pun punya YouTube ya teman-teman, tapi aku belum live TikTok. Nantilah. Nanti ya. Iya, Apologet Islam channel ya bahasa Inggrisnya. Oke, teman-temanku, saudaraku, tolong di-follow yang di atas, akunnya Akang ini juga, Gurunda, YouTube-nya Gurunda, dan semua ya yang berafiliasi dengan API, tolong di-follow saudaraku. Lanjut. Dikit bun. Nanti malam. Sekarang jam berapa di sana? Masih pagi ya? Jam malam. Hampir jam 1 di tempatku Bun. Kalau di Jakarta kan ya jam 12. Yang follow saya nanti malam di Ustadz Wafi itu bagi hadiah 50.000 satu orang buat 20 orang 3 hari ya sampai sebelum Lebaran insya Allah.
Masih. Kalau di sini kenapa nggak di sini? Nggak bagi-bagi? Boleh juga, boleh malam besok. Tapi semalam udah janji sama Ustadz Wafi nanti malam gitu loh. Oh, siap-siap. Nggak enak. 20 orang ya, Bun? 20 orang. Jadi berapa? 1 juta ya? 20 orang, 1 juta. Something like that. Insya Allah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman. Ya, silakan di polo-polo saudara-saudara yang di atas ya, netizen baik hati. Oke, sambil di polo-polo ya teman-teman yang di atas nih saudara. Kita sapa Liayu. Liayu. Ya, malam Bunda Rahma. Ya, Muslim Bang. Muslim, tapi mau sedikit cerita Bunda. Apa ceritanya? Cerita apa ini Bang? Ini bulan puasa, jangan cerita porno ya. Enggak lah Bang. Oh iya. Satu boleh, kota silakan. kita Bang, Sulawesi. Oh iya iya iya. Iya iya. Bukan di cerita pada Ale. Enggak aja Bang. Oh ya, lanjut Pak Kipai. Bang, bagaimana kalau sejarah Kristennya orang Toraja itu Bang? Wah, itu bukan bercerita, itu bertanya. Oh, iya Bang. Dosa kah itu Bang kalau saya Ikut jadi Kristen? Ya berdosa lah. Iyalah Bang. Pacaran sama dia Bang. Wah, pacaran itu nggak boleh. Tadi kularang bicara porno, masih usai. Pacaran nggak boleh di Islam itu, nggak boleh pacaran. Di Islam itu cuman boleh ta'aruf saja. Nah, oh iya, kalau ta'arufan Bang sama dia. Ya, ta'arufan boleh. Apa saling kenal. Tapi kalau sudah beda agama nggak boleh lah. Mana ceritanya? Kecuali dianya mau ikut sama kita. Kita nggak boleh ikut sama dia. Kalau dia mau ikut ke kita itu boleh. Nah, mengenai agama Kristen yang masuk di Toraja itu melalui perdagangan kopi waktu itu. Gitu ya, Bang. Iya, bukan melalui penjajahan, tapi perdagangan kopi. Karena Toraja waktu itu sebagai wilayah penghasil kopi yang sangat luar biasa, makanya dikenal kopi Toraja. Di Toraja sebelum Kristen masuk, itu wilayah yang sangat kuat memegang keyakinan animismenya. Oh iya Bang. Iya. Agama Islam pun tidak bisa masuk ke sana karena mereka sangat kuat memegang kemudian keyakinan nenek moyang. Tapi setelah masuk pebisnis Belanda, bisnis di sana, bisnis kopi, barulah mereka ikut sedikit-sedikit mengikuti agama mitra bisnisnya gitu Bang. Oh iya Bang, makasih Bang. Tapi tradisinya nggak dibuang Bang, Gurunda ya. Tradisi nenek moyangnya masih jalan. Kristen, tapi kasihan sih Bang kalau masalah mayatnya, kalau mau dilihat. Ya itu tradisi yang dijunjung tinggi oleh saudara-saudara kita. Kita harus menghargai itu. Iya Bang, siap Bang. Terima kasih Bang. Iya. Terima kasih. Yang penting jangan mayat ya nak kasih jalan ke kuburan. Jangki ya Bang. Masih mau hidup. Makanya. Saya mau hidup. Dikubur dalam tanah Bang. Makanya. Peti Bang. Jangan mau kalau dia tidak Islam, harus Islamkan dulu. Siap Bang semua. Ya, gitu dong. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Ning. Ning, Ting. Ya, Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Suaramu, namanya nih, suaranya Tong. Akun bini saya ini Bun. Oh, akunnya apa yang disampaikan Bang? 1 menit. Aku ingin sampaikan masalah puasa nih Bun. Keluargamu? Enggak, masalah puasa. Oh, puasa ya. Kalau seumpama. Oh iya Bang. Kalau siang hari itu kita cuci muka pakai air soto Betawi, itu puasa makruh. Jangan cuci muka pakai air soto. Kumur-kumur cendol nggak boleh juga ya Guru. Kumur cendol. Kuah cola tidak apa-apa. Yang penting Anda lagi haid, tidak masalah. Dan saya mau tanyakan Bang Suma, kalau seumpama habis berhubungan. Loh, yang tadi bukannya udah bertanya.
Belum. Oh, belum. Habis berhubungan intim sama istri, lantas ketiduran, nggak sahur, nggak mandi junub, gimana puasanya besoknya tuh Bang semua? Boleh, lanjut. Yang penting sudah niat sebulan. Boleh. Bangun-bangun langsung sholat. Bangun-bangun langsung. Enggak, maksud saya habis berhubungan intim nih harus mandi junub dulu kan, tapi kan ketiduran Bang semua. Ya, yang penting dari sengaja. Siang. Ya nggak apa-apa. Yang penting nggak sengaja, langsung aja mandi. Oh gitu ya. Yang penting jangan mandi habis itu tancap gas lagi. Rusak itu. Yang penting jangan sengaja ya. Biasa tonji saya begitu. Kalau misalnya lagi pit sampai 5 ronde ya biasanya begitu, ketiduran sampai pagi. Saat subuh gitu. Astagfirullahaladzim. Oke deh Bang semua, makasih banyak. Aku nggak boleh dengar di sini siang soalnya. Ya maksudnya orang lagi menggaple, lagi benar-benar menggaple. Kan dilarang porno bulan puasa. Bilang gaple, kukira apa deh? Iya, masalahnya nanti Pak Bom cemburu karena baru buka celana istrinya dia sudah tak ciri nih. Sudah 5 kali. Sudah ya dulu ya. Jawa makanan tuh Bang. Ya Kang Dito ya. Ronde kalau di Pulau Jawa makanan, jadi bisa juga ya Kang. Iya, ronde. Iya. Di ronde itu sedikit Bang. Betul. Ya, Pak Gitu aja, Bom Bang. istrinya baru mendesak. Ayah, loyo media langsung meleleh. Jangan lagi sama perutnya tahu. Kalau Pak Bom perut akan besar dulu. Baru bilang ayah suami istrinya di jendela. Ayah, nah, langsung media meleleh. Udah mah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah katanya. Terus nasib saya gimana Gurunda ini nggak bisa. Kenapa? Curhat ya. Banyakin olahraga Kang. Tuh solusinya. Ya cuma duduk. Silakan Ding, udah ya. Iya Bun, Bang, makasih ya. Bun, makasih. Assalamualaikum. Jadi Jangan dipasang fotonya istri tak bela. Dede. Aku nih istri saya nih Bang semua. Cocok mi bosku, tapi banyak orang nanti makruh puasanya nak bikin. Astagfirullah. Masa lihat je foto orang makruh. Astagfirullah. Ya. Makasih ya, Bang ya. Belum tahu dia Bunda. Kalau orang puasa itu orang yang tinggi nafsunya, lihat kambing juga itu nafsu. Astagfirullahaladzim. Nengak ki konro, coto kambing sama konro kambing maksudku Bunda. Dede Bunda, kan negatif terus ki lah, balas ya otak. Iya, tahu Oke, Bang. Jantung kita lihat kambing nafsu. Foto istri jangan dipamer-pamer ya Gurunda ya. Ya itu maksudku. Apalagi kalau cantik kan gitu. Tutupin. Ya, tuh kayak Bunda Mila tuh, masya Allah. Ya, tutup aja deh. Saya nggak mau buka-buka. Heru Cakra, selamat Bukan malam. dihapus. Heru. Profilnya bukannya dihapus, langsung dihilangkan semuanya. Memang moderator. Waalaikumsalam Mbak, dari mana? Waalaikumsalam. Ya, ini dari Sukoharjo Solo. Soekarno dulu. Sukoharjo Solo, Surakarta. Di Solo, Surakarta. Ya, gimana Bang? Alhamdulillah. Masih hujan Kalimantan sekarang ini masih? Ya kok Kalimantan? Kalau Kalimantan saya nggak tahu. Oh. Iya. Kalau di Solo hujan, Bang. Oh, Solo. Ya. Oh, udah. Sulawesi. Pasar Klewer masih ada Solo ya? Siap, Pasar Klewer siap Bun. Nah, apa keluhanmu Bang? Apa keluhanmu cepet Bang? Ya, menambah referensi buat Bang Zuma dan teman-teman saja, kalau boleh. Masya Allah. Iya lanjut Bang, lanjut. Tapi pelan-pelan ngomongnya biar saya bisa catat. Alhamdulillah, ya Allah. Keren, orang pintar. Bang, nanti kalau selalu menghadapi para penghujat tentang Quran, nanti bisa ditambahkan Al-Baqarah 23 sampai 24. Ya. Masya Allah. Hud 13 sampai 14. Kalau dia bertanya tentang sunat, nyambung nggak dengan surah itu Bang? Itu tentang penghujatan terhadap Al-Quran Bang. Ya, terhadap Al-Quran yang tidak percaya tentang Al-Quran, Allah membuat 3 tantangan itu. Oh iya. Siapapun yang murtad, siapapun yang tidak percaya Al-Quran, yang diturunkan ke Rasulullah, maka buatlah
surat-surat yang ditantang oleh Allah itu. Oh, siap. Itu tiga tantangan paling abadi itu, kekal sampai mengajari guru dan guru. Ya Allah. Iya, cocok. Sekedar referensi aja. Apa iya, betul. Ulas ya. Terima kasih, begitu loh Bang. Iya, sangat bermanfaat Bang. Masya Allah, luar biasa ini. Subhanallah. Tapi abang nggak pegal, kepalanya nggak pegal gitu, sandar terus kayak gitu, nggak. Saya aja yang lihatnya pegal Bang. Paling fotonya miring. Maaf. Tapi saya selalu mengikuti Bang Juma dan teman-teman. Insya Allah saya sudah mukalaf 25 tahun lalu. Allahu Akbar, Masya Allah. Keren. Inilah indahnya Islam. Anak sudah di pondok pesantren semua, di sekitar Sukoharjo Solo juga. Insya Allah didoakan biar hafid Quran ya. Amin ya rabbal alamin. Dulu ini ibu masih Katolik juga, tapi saya belum mualafkan, sangat sulit. Oh, orang tua ya? Bapak ibu dulu Katolik, bapak udah meninggal, tapi saya yang paling pertama mualaf 25 tahun yang lalu Bang. Adik yang ikut, saudara yang lain? Adik yang nomor 2 masih Katolik juga, tapi yang nomor 3 sudah mualaf. Alhamdulillah. Nah ketemu sama cowoknya yang Muslim, terus dia ngikut sama cowoknya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, syukurlah Bang. Dilanjut lagi, saya mendengarkan di bawah ya. Ya, makasih ya Bang ya. Semangat buat Bang Yuma, sehat-sehat selalu. Iya. Baik. Santai di Pak Endi Celebes. Iya Bang, iya Bang. Langsung turun ya Om. Iya, silakan Bang, silakan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti yang di Medan kemarin itu Bang Jumah, yang baru disadatin itu keluarganya ternyata banyak Muslim itu kemarin yang disadatin di Ustadz Arif. Oh, Masya Allah. Kemarin udah ketemu dengan keluarganya di rumahnya. Dia tidak ada masalah dengan keluarganya. Keluarganya itu udah terbiasa dengan lingkungan Islam, walaupun hidupnya itu masih dominan Kristen mereka sebenarnya. Gitu. Iya. Karena memang mungkin ya, karena lingkungan di Sumatera Utara ini memang bercampur gitu ya, dan ada kebiasaan umat Islam itu terlihatnya baik, terutama yang mungkin dia tertarik saat di TikTok karena melihat di media sosial ini penjabaran-penjabarannya itu. Yang uniknya itu yang nyarankan bersadak kan abangnya tuh masih Kristen tuh. Oh iya, yang kemarin itu ya. Anehnya abangnya itu udah bersunat Bang Jumah, tapi adiknya itu belum. Jadi iya. Saya udah ajukan ke pembina mualaf kemarin untuk dibantu di sunatnya, teman katanya sertifikatnya karena dari API kan diminta untuk cepat disegerakan dulu supaya bisa dibantu untuk sunat. Mungkin itu dari nanti. Saya udah info ke Ustadz Arif tadi lewat di Silitonga juga, mantan noten. Itu mungkin informasi dari yang mualaf baru kita kemarin itu. Tanggung jawab API besar juga ya, buat sertifikat gitu Bang Zuma ya. Yang berat pembinaannya Bunda. Pembinaannya itu yang. Iya. Cuma maksudnya sertifikat tuh kan kalau tahu-tahu dia meninggal sertifikat belum keluar gimana? Ya itu makanya kan? Kita upayakan sesegera mungkin kan. Makanya kita coba tanyakan untuk segera disunatkan apa. Saya udah kesana, ternyata dia sudah belajar mengaji ya, sudah tahu bersuci juga, sudah biasa dia dengan, udah bisa baca tulisan Arab malah, Iqro'nya udah tahu dia. Ternyata itu, padahal keluarganya Kristen loh. Berarti serius belajarnya. Insya Allah kita coba, kita dukung, kita hanya mendukung supaya dapat bimbingan pembinaan itu yang agak susah memang. Yang sulit di Sumatera Utara itu untuk wanita, Bang Jumah, untuk cowok banyak. Laki-laki banyak. Pembinaan untuk yang wanita yang kurang, kita masih cari-cari lagi nih. Mana tahu ada yang di Medan yang punya, yang di bawah ya netizen, mana tahu ada yang dari Sumatera Utara tahu di mana untuk
mualaf yang wanita bisa kita ajarkan ya, akidah Oke, Islam. yang di bawah yang masih fresh mendengarkan tadi diskusi, yang mau berikrar, mau syahadat, silakan request, jangan malu-malu. Ya. Iya. Bang Zuma. Iya Bunda. Siap. Itu hari ini pausnya itu pada tidur semua. Iya. Kita jalan-jalan naik kereta aja gimana? Boleh Bun. Ya, jalan-jalan naik kereta aja kita. Siap. Masya Allah. Syukran. Ajak aku Bun ya, Bun. Bunda Rahma ikut ya? Ya boleh, benar. Iya, Bun, ajak Bun. Kalau saya juga sedang menunggu ini teman-teman ya, netizen ini, kalau ada yang mau bagi THR, betul-betul saya ikhlas ya, saya ridha dan saya tidak akan marah kalau saya dikasih. Serius. Serius. Tidak akan marah saya. Jangan Anda takut, wah ini jangan sampai kalau Bang Suma dikasih THR ini Bang Suma marah. Ikhlas, gak akan marah saya. Percayalah. Ya udah kalau gitu nanti saya kirim nomor rekening saya ke Bunda ya. boleh. boleh. Cuma itu namanya modus Kang. Kalau gitu modus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin dulu. Akang kan mau ngelamar nih. Jadi nanti cincinnya biar dari saya ya. Wis mantap. Siapa yang mau ngelamar Bunda? Iya. Ini mah rohani, lamaran rohani Bunda. Masya Allah, syukuran Bunda Mila. Harusnya jangan dia tolak itu. Enggak, pasti dikasih lah, berlian begitu perempuan mau lah. Ayo lanjut Kang Kaisar. Sekalian iklan ya. Iklannya bagus tuh. Cincinnya mau Bunda Mila, akangnya nggak mau, nanti kakak itu. Oh gitu ya. Iya. Tinggal berapa hari puasa ya? Tinggal 3 hari. Ya Allah ya Rabbi. Bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita ya. 3 hari lagi. Iya. Ayo teman-teman Kristen naik. 4 hari kan 27. Orang lebaran hari Senin kan ya? Minggu. Ya. Oh Ahad. Tapi kalau saya Minggu di sini. Ahad. Oh. Iya. Di bawah udah pada minta iklannya Bang Kaisar Nero nih. Bang Kaisar Nero iklannya ditunggu katanya Bang. Yo, iklan ditunggu. Gak berani, gak ada izin dari host, apalagi sama Bang Zuma. Gak berani saya. Ya silakan Bang. Silakan, justru saya tunggu dari tadi nih. Pak, tapi promosiin akun saya Bang Kaisar. Iya betul. Sebelumnya teman-teman di bawah yang 3,0 juta ini, jangan lupa follow akun host narasumber di atas dan juga saya sendiri. Dan kalian semua yang di bawah, teman-teman sahabat muslimin muslimat, subscribe semua channel-channel dakwah Islam yang ada di Komal ini, baik dari Bunda Bang Zuma, Kang Kian Santang, Bang Handi Celebes, Kang Dito ataupun yang Bunda Rahma. Juga saya mau promosikan channel YouTube Bunda Mila dengan cara lihat colok matanya itu kan ada foto tuh, colok mata Bunda tuh 2 kali, dua kali, terus ada link di bawah bionya ada itu ya teman-teman ya, http blablabla. Klik langsung subscribe. Sekali lagi colok fotonya 2 kali ke profil, langsung ada di bawah bio link YouTube-nya Bunda Mila. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kisah para pembual. Ada tertulis, pada mulanya terhunus bersama jadi tetanus sebelum dia meletus. Nubuatan terfakta Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim. Cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim. Perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafar menyerang dengan tahrim, dia tegap dan satria berjiwa muslim.
Dikumpulkanlah semua pemuka aparat desa dari RT RW, pemuda setempat dan ibu PKK untuk menundukkan perkara manusia sengketa agar dibunuh di waktu zaman penjajah Roma. Karena dia tersorot terkena delik, semua jelas karena unsur politik. Dan pastinya dia bau sandung fisik, ingin merubah perda pajak logistik. Semua aparat desa setuju berkoalisi, tujuan mempertahankan sistem ekonomi. Rencana busuk diatur dengan konspirasi agar dijadikan tumbal dan harus mati. 4 penulis menciptakan buku, ditemani si botak yang suka nipu. Dengan tulisan pena-pena palsu, segala literasi narasinya cerita halu. Kontradiksi ambigu dan cerita lucu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Kalian kafir pakai istilah Bani Rohani, goblok dan membodohi diri sendiri. Karena Taurat itu milik praktisi Yahudi yang kalian tempel dan modifikasi. Di luar Israel kalian hina disebut guguk, seperti ucapan Tuhanmu terucap mengutuk. Coba renungkan dengan kepala tertunduk, selama ini kalian menyembah Tuhan terkutuk. Leluhur setan kafir perompok, menempel Torah sebagai stok. Isi kitabnya juga diobok-obok, buku tercipta kelar, fix dan lock. Siap dijual ke pasaran glodok bagi yang membaca auta goblok dan yang menyampaikan dongok. Dari yang muda tua dan yang hampir mampus, semua ilmu dusta mereka kodrat minus. Bahkan naik komal mikrofon suka dihembus. Mendingan kau jemput dan bawa ke sini paman ulus. Duel, adu data dan bantai sampai mampus. Ku kasih paham kalian pemakan plastik pembungkus. Sekian terima gaji, stay tune. Pemakan pembungkus dari sandakam magareng. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu makan plastik berarti ya, Bang Junta ya. Makan plastik itu pembungkus kan ya. Masya Allah. Makan plastik. Sampah daur ulang Yunani, begitulah mereka. Masya Allah. Ada kue nastar. Makan kue lebaran kita. Tinggal kopinya. Belum sempat masak. Ada yang baru nih dari debater Muslim ini, Bang Juma. Mungkin Bang Juma belum dengar. Di Jawa Barat kita udah mau buat sebuah tempat untuk obrolan santai, diskusi lintas agama offline. Iya. Ya. Jadi diumumkan bagi yang nyimak ini, kalau dari kekristenan yang ingin berdialog, ngobrol tentang lintas agama ini ya, mengenal Islam, memperkenalkan kekristenannya ya, bisa menghubungi Api Jabar ya. Kita udah siapkan tempat dan juga siapa-siapa yang akan berdiskusi gitu ya, yang untuk diajak ngobrol gitu. Ngobrolnya santai aja, kayak ngobrol di kopi, jadi nggak formal, jadi tanpa ada tendensi, tanpa ada apa, bisa dengan lugas saja untuk menyampaikan pendapat dan apa yang dipahami tentang keimanannya gitu ya. Ya mungkin ini kedepannya bisa dikembangkan di tempat-tempat lain, daerah lain ya. Insyaallah sudah akan dimulai di Jabar. Udah ada yang schedule pertama nanti Kang Chan dengan Pak Leslie kalau nggak salah itu ya, segera. Mantap. Schedule-nya akan diumumkan. Luar biasa. Makasih Kang. Kasih Bang informasinya Bang. Mantap. Ini ada Mafia, Muslim apa Kristen Mafia? Selamat malam. Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Tidak ada, mau nyimak aja boleh kan? Boleh. Host, kalau ada yang naik oten RT 16, nggak apa-apa, saya diturunin. Nggak apa-apa, aman. Belum Baik, ada. baik. Tuhan baik. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik. Biar ada diskusi ya. Mungkin bisa dibesarkan dulu Kang, ini Kang, banner sementara udah dibuat untuk acara itu di Jabar. Ya, jadi yang berada di wilayah Kota Bandung atau yang mudah mengakses masuk ke Kota Bandung ya, nanti Lebaran mungkin bisa ngobrol-ngobrol santai. Silakan hubungin Api Jabar, Kang Chan, saya, atau dengan beberapa debater yang itu
ada tertulis di bawahnya sebenarnya nih. Kalau dibesarin ini bisa kelihatan nih Kang Kian Santang. Ada Ki Buda Angon, ada Kang Yan, ya. Ya itu minta direvisi itu Kang Bejo, itu offline-nya kurang F-nya satu lagi. Oh iya benar itu. Gini. Iya nanti dibenerin lagi. Jawa Barat ya. Saya siap. Tapi musuhnya pendeta yang mau saya jadikan iblis ya pokoknya ya. Ini terutama yang mau serius ngobrol masalah ilmu ya. Kalau cuman mau menyampaikan tentang hujatan tentunya nggak akan berlaku di sini gitu ya. Tentunya untuk bahas keilmuan atau menyampaikan kekristenannya gitu ya. Kita tidak akan di sini tidak ada nanti tendensi untuk membantah dengan dalil olo-oloan, nggak ada. Kita serius bahas mengenai dalil berdalil. Jadi ilmu yang disampaikan gitu. Ya alamat sementara di Pasir Kaliki nanti lokasinya, tapi kita nanti akan pastikan lokasinya dulu ya. Assalamualaikum, izin host. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya mau sapa Bang Juma aja. Mohon izin Bang Juma. Assalamualaikum. Iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Selamat berjuang Bang Juma. Siap. Kasih. Semoga sehat selalu Bang Juma. Amin Abang, thank you Bang. Abang juga ya. Saya bangga Bang Juma. Siap. Minal aidin wal faizin abangku. Panjang umur. Dari mana Bang? Dari Aceh. Dari Aceh Bang Juma. Aceh, Masya Allah. Sehat selalu. Berjuang Bang Juma. Semoga Allah diberikan panjang umur, murah rezeki Bang Juma. Amin. Itu aja. Saya penggemar Bang Juma. Itu aja. Siap Bang. Semuanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bergabung dengan API Aceh Bang ya, karena kita kerjasama API Aceh, API Sumut untuk berkembang di sana ya, supaya bisa lebih mensiarkan Islam, membentengi umat. Amin. Ya, untuk teman-teman di bawah yang ingin mendukung, berpartisipasi mendukung kami di jalan Allah, boleh langsung hubungi Bang Handi atau langsung ke Yayasan APII ya. Tolong teman-teman di bawah, boleh diketik tuh nomor rekeningnya. Ya, ini ada Bang Ari. Bang Ari, selamat malam Bang Ari. Ya, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penggemar Bang Juma dari Madura. Iya, sama Bang. Semoga sehat selalu Bang Juma. Amin. Minal aidin wal faizin Bang Juma. Habis ini lebaran Bang Juma. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Siap. Lebarannya hari apa Bang? Hari Senin Bang Juma. Oh Senin, Masya Iya Allah. di Madura hari Senin. Siap. Bang Juma. Hari Senin ya. Selalu guru Bang Juma ya. Amin. Bantai terus. Kita semuanya sehat. Ya, amin. Yang mendengarkan kita selalu senantiasa sehat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Terima kasih Bang Juma ya. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik lagi ya. Kalau mau diskusi silakan. Bikin kopi dulu Kang, lanjut. Siap. Bang Handi ada kabar apa nih hari ini Bang Handi?
Ya, ini ada Erek Muslim apa Kristen Erek? Assalamualaikum, saya Islam Bang dari Pekanbaru. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, cuman untuk ingin jumpa sama Bang Juma aja dengan kawan-kawan yang ada di sini. Saya terima kasih banyak. Selama ini sudah banyak pencerahan, jadi semoga Bang Juma panjang umur. Amin. Sehat. Selamat malam Bang Juma. Assalamualaikum.